Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bagja Nugraha Mkom, selaku dosen mata kuliah basis data, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri. Saya Zalfa Ramadan selaku moderator bersama rekan saya, Andika, Azahra, dan Agis. Materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini adalah database perpustakaan. Adapun susunan acara pada hari ini terdiri dari sesi pembukaan, penyampaian materi, dan yang terakhir sesi penutup. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita mengucap bismillah bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh rekan saya, Agis. Kepada Agis, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perancangan database perpustakaan kampus. Pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ada abstrak. Perpustakaan adalah suatu kinerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka baik berupa buku maupun bukan berupa buku yang diatur menurut aturan tertentu dan secara sistematis yang dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakai. Dalam pengelolaan perpustakaan, masih ada beberapa hal yang dinilai kurang, yaitu sistem yang serba manual. Maka dari itu, dapat diperlukannya aplikasi untuk melakukan pencatatan dan pencarian dengan mudah dan cepat. Dengan merancang database perpustakaan yang didapat dari hasil pembelajaran di Universitas Singapura Bangsa Karawang dari program studi sistem informasi. Perancangan database perpustakaan ini menghasilkan database yang dapat menangani data perpustakaan, data peminjaman, dan data pengembalian, dan membantu user dalam pencarian buku yang ingin dipinjam. Next. Latar belakang masalah. Dalam suatu kampus, perpustakaan adalah suatu sarana yang sangat mendukung terhadap peningkatan mutu mahasiswa dan mahasiswi. Dalam pengelolaan perpustakaan kampus, masih ada beberapa hal yang dinilai kurang. Dengan sistem yang serba manual, penggunaan berkas-berkas dalam catatan peminjaman masih menjadi nilai kurang dalam perpustakaan. Sulitnya untuk mendata, mencari, dan mengidentifikasi peminjam adalah permasalahan utama dalam sistem di perpustakaan tersebut. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk membangun sistem basis data. Dengan melibatkan sistem basis data yang kompleks, permasalahan-permasalahan tersebut akan cepat diselesaikan dalam hitungan detik. Cukup dengan bertatap muka dengan komputer. Ketepatan dalam menanggulangi permasalahan, kepraktisan, dan kecepatan adalah hal lebih dalam penggunaan sistem basis data. Maka dari itu, penulis akan membuat suatu perancangan database pada perpustakaan kampus tersebut. Untuk diperlukan sebuah sistem manajemen yang baik, agar dapat menghasilkan suatu sistem informasi yang efisien dan mempunyai produktivitas yang tinggi. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka perumusan masalah yang ada untuk dijadikan titik tolak pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu bagaimana merancang database perpustakaan kampus. Dengan tujuannya itu untuk mengembangkan sistem informasi layanan perpustakaan kampus berbasis teknologi agar dapat memberikan kemudahan dan efisien layanan perpustakaan dalam pengelolaan data dan transaksi seperti pinjam-meminjam dan input data buku agar lebih termanage dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azahra. Baik, terima kasih. Selanjutnya landasan teori. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Bahasa basis data dapat dipilah ke dalam 3 bentuk,
Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. DDL ini digunakan untuk membuat tabel baru, membuat indeks, ataupun mengubah tabel. Hasil kompilasi DDL ini disimpan di kampus data. Yang kedua, Data Manipulation Language atau biasa disebut DML. DML ini digunakan untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data seperti penambahan data baru ke dalam basis data, menghapus data dari suatu basis data, dan pengubahan data di suatu basis data. Ketiga, Data Control Language atau DCL. DCL adalah salah satu dari kelompok perintah SQL yang digunakan untuk melakukan kontrol terhadap privilege atau hak akses khusus untuk berinteraksi dengan database. Selanjutnya, Entity Relation Diagram atau ERD. ERD ini adalah suatu gambaran grafis yang mewakili logika database secara lengkap dan mendetail, di mana antar database ini membentuk entitas yang terhubung satu sama lain. Database di sini dapat disebut sebagai atribut dalam ERD. Yang pertama ada entitas. Entitas ini merupakan kumpulan objek yang dapat teridentifikasi secara unik. Di dalam ERD ini, entitas dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Dan contoh dari entitas ini seperti petugas, anggota, buku, rak, peminjaman, dan pengembalian. Selanjutnya, hubungan atau relasi. Suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Contohnya seperti anggota meminjam buku, dan relasinya itu adalah peminjaman. Selanjutnya, atribut. Atribut memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Yang pertama ada one-to-one. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitupun pula sebaliknya. Lalu ada one-to-many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Selanjutnya ada many-to-many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, perancangan. Perancangan adalah langkah pertama dalam fase pengembangan rekayasa produk atau sistem. Perancangan itu adalah proses penerapan berbagai teknik dan prinsip yang bertujuan untuk mendefinisikan sebuah peralatan, satu proses atau satu sistem secara detail yang membolehkan dilakukan realisasi fisik. Fase ini adalah inti teknis dari proses rekayasa perangkat lunak. Pada fase ini, elemen-elemen dari model analisa dikonversikan. Dengan menggunakan satu dari sejumlah metode perancangan, fase perancangan akan menghasilkan perancangan data, perancangan antarmuka, perancangan arsitektur, dan perancangan prosedur. Dan dapat disimpulkan bahwa perancangan adalah proses berbagai teknik dan prinsip untuk membuat desain yang dapat diimplementasikan pada sistem komputer. Selanjutnya, perancangan basis data. Perancangan basis data ini merupakan proses menciptakan perancangan untuk basis data yang akan mendukung operasi dan tujuan perusahaan. Ada 6 fase proses perancangan database. Yang pertama, pengumpulan data dan analisis. Kedua, perancangan database secara konseptual. Ketiga, pemilihan DBMS. Keempat, perancangan DB secara logika. Kelima, perancangan database secara fisik. Dan yang keenam, implementasi sistem database. Penyampaian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Andika. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu perancangan database perpustakaan kampus. Bagaimana sih cara merancang database perpustakaan kampus ini? Nah, yang pertama yaitu dalam membuat database, kita membuat database-nya dulu dengan nama perpustakaan kampus, yaitu kedua, membuat tabel dengan entitas dengan atributnya, dan mengisi dengan record. Nah, hal ini akan saya jelaskan mengenai database perancangan perpustakaan kampus ini melalui MySQL. Nah, kita buka MySQL.
Kita masuk ke MySQL root. Nah, karena kami sudah membuat suatu database dengan nama perpustakaan kampus, maka tinggal masuk ke dalam database-nya dengan use perpustakaan kampus titik koma. Nah, maka ini sudah terhubung dengan database-nya. Nah, di database ini saya sudah membuat table, kita juga sudah membuat tabelnya. Di antaranya ada tabel anggota, buku, peminjaman, pengembalian, petugas, rak. Dan untuk melihat atributnya dengan dex anggota. Nah, muncullah atribut-atribut yang ada pada tabel anggota seperti kode anggota, nama, jenis kelamin, jurusan, angkatan, alamat. Untuk dex, selanjutnya dex petugas. Pada tabel petugas ada atribut kode petugas, nama, jenis kelamin, jabatan, telepon, dan alamat. Selanjutnya ada dex buku. Di dalamnya ada kode buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit. Selanjutnya ada tabel peminjaman, dex peminjaman. Nah, di sini ada kode peminjaman, tanggal kembali, kode petugas, kode anggota, kode buku. Selanjutnya ada tabel pengembalian. Kita lihat dengan dex pengembalian. Di dalamnya ada kode kembali, tanggal kembali, kode petugas, kode anggota, kode buku. Selanjutnya ada tabel rak. Kita gunakan dex rak untuk melihat. Nah, di dalamnya ada kode rak, nama rak, kode buku. Dan kami juga sudah memasukkan record atau data-data ke dalam tabel yang ada di database perpustakaan kampus ini. Kita lihat dengan select form anggota. Nah, inilah datanya. Selanjutnya select form petugas. Ini datanya. Select form buku. Kemudian select form peminjaman. Kemudian select from pengembalian. Nah, inilah datanya. Kemudian ada select from. Nah, inilah data-data yang sudah kami masukkan ke dalam database perpustakaan kampus. Nah, untuk implementasinya seperti ini pada MySQL. Kemudian di dalam bentuk IRD-nya, desain IRD kurang lebih seperti ini yang terlihat. Di sini ada entitas-entitas, ada anggota, ada pengembalian, ada petugas, ada peminjaman, ada buku, dan ada rak. Bagaimana relasinya seperti anggota melakukan peminjaman dengan hubungan one to many. Lantas petugas juga melayani anggota dengan hubungan one to many. Selanjutnya anggota meminjam buku dengan hubungan many to one, dan buku disimpan di rak dengan hubungan many to one. Kemudian juga anggota melakukan pengembalian dengan hubungan one to many, dan petugas melayani pengembalian dengan hubungan antara entitas, yaitu one to many. Kemudian anggota melakukan pengembalian terhadap buku, yaitu dengan hubungan many to one, dan buku disimpan di rak dengan hubungan many to one. Seperti inilah
desain atau entitas relationship diagram dari perpustakaan kampus. Kemudian akan dijelaskan kembali oleh Saudara Zalfa. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Andika. Yang seperti kita lihat di sini ada desain tabel ya. Dari perpustakaan seperti anggota, petugas, buku, rak, kemudian ada peminjaman dan pengembalian. Oke. Selanjutnya kita telah sampai pada sesi yang terakhir yaitu sesi penutup. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan, baik dari teman-teman saya atau dari saya sendiri. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 5. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.